saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kami Markas Prajurit Kristus akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan hikmat yang kami tim Pendoa MPK peroleh saat kami mengadakan ibadah bahasa roh selama 1 jam dan doa syafaat pada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Maret 2023. Tuhan memberi pesan melalui penglihatan pada beberapa tim Pendoa MPK. Pesan Tuhan adalah miliki hikmat dan jangan menganggap segala sesuatu yang dipandang mata itu benar, karena iblis bisa berbuat sesuatu yang baik namun ujungnya adalah tumbal. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah dari Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dari penglihatan ini, Tuhan Yesus menangis dan sedih melihat bumi ini, karena di mana orang-orang menaikkan setiap ibadahnya dilakukan menurut perintah manusia dan bukan arahan dari Roh Kudus. Penglihatan yang berikutnya adalah banyak orang yang berlari-larian dan menangis, dan Tuhan tunjukkan Sumatera Utara. Kita berdoa biar perlindungan Tuhan sempurna atas Sumatera Utara, lawatan Tuhan terjadi. Penglihatan berikutnya adalah gunung yang tinggi dan longsor campur dengan air lumpur. Kemudian Tuhan juga mengingatkan kembali untuk terus pergunakan waktu-waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kemudian penglihatan berikutnya adalah dewa Hindu, yaitu Dewa Siwa. Penglihatan berikutnya adalah di mana salah satu pendoa MPK mendengar suara ular. Kemudian mendapat penglihatan badan ular berwarna kuning, punggungnya hijau, berjalan dengan menegakkan badan, mempertunjukkan keindahannya dan kesombongannya. Dari pesan Tuhan ini, Tuhan memperingati kita untuk hati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Roh sihir yang menyusup mereka mempertunjukkan diri dan karunia-karunia mereka sehingga menjadi roh kesombongan. Tuhan juga ingatkan bahwa ke depan akan mengalami masa kesusahan, ratapan, dan tangisan karena kesusahan baik secara ekonomi, sehingga tidak heran banyak orang membunuh untuk mendapatkan uang, tapi kita percaya anak-anaknya kita akan selalu terpelihara. Penglihatan berikutnya adalah piramida seperti di tanah Mesir, namun di ujung segitiga tersebut berwarna logam. Ini berbicara mengenai NWO. Penglihatan berikutnya adalah anak laki-laki SMA bertingkah laku seperti perempuan, lalu mengintai-ngintai. Kita berdoa untuk generasi agar setiap spirit LGBT dipatahkan di dalam nama Yesus. Penglihatan berikutnya adalah gunung yang sedang erupsi dan langit berubah menjadi mendung. Dan Tuhan kembali mengingatkan juga bahwa semua umatnya akan masuk masa padang gurun. Penglihatan berikutnya adalah Tuhan perlihatkan menara di Paris, dan Tuhan suruh kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang di sana karena dosa sudah merajalela, dan juga berdoa untuk generasi muda, khususnya generasi mudanya yang ada di negara Prancis atau Paris. Penglihatan berikutnya adalah air meluap-luap di jalan seperti ombak. Kita terus berdoa untuk semua kota-kota biar ada perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas kota-kota di bangsa kita Indonesia. Penglihatan berikutnya adalah suasana penghakiman dari Tuhan, di mana Tuhan perlihatkan sekumpulan orang di sebelah kiri dipanggil satu persatu maju ke depan di sebelah kanan meja penghakiman, tapi yang menghakimi tidak terlihat. Di belakang meja penghakiman ada cahaya yang sangat terang seperti gold. Penglihatan berikutnya adalah orang memakai baju peperangan dan sedang berperang dengan memakai senjata-senjata yang besar.
Dan Tuhan memberikan firman-Nya dari Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Penglihatan berikutnya adalah bangunan yang sangat tinggi, roboh satu persatu, dan kemudian dibangun lagi dengan bangunan yang baru. Dari penglihatan ini Tuhan tunjukkan dalam dunia pemerintahan, di mana yang memiliki kesombongan dan menyalahgunakan pemerintahan, Tuhan akan turunkan dan akan digantikan dengan orang yang Tuhan percaya. Penglihatan berikutnya adalah dua naga yang berputar di langit Indonesia. Warna naga itu adalah warna merah dan hijau. Hati-hati kepada roh amarah, menghakimi, kekerasan hati, pembunuhan, penghujat, bahkan murtad. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah kita berdoa bagi generasi, karena Tuhan perlihatkan saat doa bagi generasi kami melihat kecelakaan, bunuh diri, pergaulan bebas, dan juga LGBT. Penglihatan berikutnya adalah kapal kecil berlayar dan terus menerjang di tengah goncangan ombak dan angin badai untuk melawan arus. Hikmat dari penglihatan ini adalah walaupun kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita percaya bisa menerjang setiap tembok-tembok penghalang dalam hidup kita dan bisa menghadapi goncangan dan badai hidup kita. Tuhan juga memberikan firman-Nya dari 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hikmat dari pesan Tuhan ini adalah panggilan Tuhan itu tidak tergantung pada siapa diri kita. Panggilan Tuhan itu karena oleh kasih karunia Allah, bukan karena keadaan kita. Malahan banyak di antara kita yang dipanggil sewaktu kita masih bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang terpandang, dan bukan orang yang berhikmat. Tetapi ketika Allah memutuskan untuk memanggil kita dalam keadaan kita yang apa adanya, ada maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa bagi kita, yaitu untuk menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai kita yang biasa-biasa ini untuk menjadi luar biasa ketika kita mau menerima panggilannya kita saat ini. Tetapi pandanglah Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Memang kita adalah manusia yang sangat terbatas, tetapi Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang sangat tidak terbatas. Kita ada karena Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Penglihatan berikutnya adalah puting beliung. Gedung tinggi yang roboh, longsor seperti lumpur yang mengalir, genangan air di mana-mana naik ke daratan. Tuhan juga terus-terusan mengingatkan tentang masa kesusahan yang akan terjadi ke depan. Penglihatan berikutnya adalah banjir untuk Sumatera Utara, terkhusus daerah Payabaku, di mana ada persawahan sampai tergenang air dan kena ke rumah-rumah. Pesan Tuhan ini terkonfirmasi baginya. Ada postingan orang yang tinggal di Payabakung yang mengalami banjir. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah untuk Pulau Bali dan Manado. Tuhan katakan bahwa Dia akan melawat Bali dan Manado. Penglihatan berikutnya adalah iblis sedang mempengaruhi banyak orang untuk melakukan kejahatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Contohnya adalah pembunuhan, mutilasi, bahkan terang-terangan akan mengeluk-elukan kuasa kegelapan. Tetap berhati-hati, minta Tuhan menguasai diri kita dan mengambil alih setiap kita. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah sebelum masa kesusahan itu, Dia akan memulihkan umat-Nya. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah lepaskan
Filipus melihat bumi dan meneteskan air mata karena Tuhan sangat merasakan kesedihan yang mendalam karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, tapi masih banyak umat Tuhan yang masih belum bertobat. Pesan Tuhan berikutnya adalah untuk daerah pantai Cermin, Sumatera Utara akan mengalami gelombang laut yang tinggi. Penglihatan berikutnya adalah sesosok laki-laki berjubah hitam naik ke suatu tempat hendak memerintah, dan ini berbicara tentang antikris dan pemerintahan di dunia. Pesan Tuhan berikutnya adalah kedepannya akan banyak roh persaingan saling menyikut semakin marak, tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Pesan Tuhan berikutnya dari salah satu bahasa rutin doa MPK adalah tambahkan iman, kepercayaan, kepekaan dan hikmatmu. Dan yang kedua adalah lembah api yang sangat panas berbicara kebinasaan. Pesan Tuhan yang berikutnya adalah di mana Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berbicara kepada Tuhan agar menyuruh Petrus datang dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam. Dari pesan ini Tuhan ingatkan agar setiap kita percaya pada kuasa-Nya, jangan takut dan jangan goyah, percaya saja. Kemudian pada saat berdoa untuk bangsa Indonesia, diingatkan tentang Roh Harun. Biar di bangsa Indonesia Tuhan bangkitkan orang-orang yang taat sehingga menyambungkan jiwa-jiwa dengan Tuhan. Keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Kemudian penglihatan untuk generasi di mana seorang berpakaian besi menunggangi kuda dan memegang pedang sambil menebas-nebas. Ini artinya membawa pemisahan. Pesan Tuhan untuk tanah Lot bahwa Tuhan sedang meruntuhkan setiap pura-pura dan penyembahan berhala. Penglihatan berikutnya adalah ada 3 buah trisula bernyala-nyala api. Trisula adalah salah satu senjata Dewa Siwa. Konfirmasi penglihatan Dewa Siwa yang kemarin. Penglihatan berikutnya adalah spirit ular menatap tajam secara langsung. Jaraknya hanya sekitar sejengkal. Artinya si jahat berusaha mengintimidasi anak-anak Tuhan. Berikutnya adalah gedung MPR. Di alam roh, jalan masuk gedung MPR sangat gelap. Hanya ada obor di pintu masuk. Demikianlah saudaraku terkasih di dalam Tuhan, penglihatan juga pesan-pesan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku terkasih, setiap pesan-pesan ini bukan bertujuan membuat atau menyebar ketakutan, akan tetapi Tuhan mau agar menjadi doa buat setiap kita umat Tuhan, agar setiap rancangan yang dari si jahat digagalkan, dan biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi. Amin. Terima kasih sudah berkenan melihat video kami MPK. Kiranya setiap kita umat Tuhan diluputkan dari segala rancangan si jahat, dan kiranya perlindungan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Markas Prajurit Kristus.